Hari ini dengan saya dan Mas Ricardo terlebih dahulu, kita juga mohon doa kesembuhan untuk Mas Bertus yang sedang sakit, juga ayahnya Jos yang sedang sakit juga pada hari ini dengan saya dan juga Mas Ricardo. Sebelum kita mulai jazz pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ke dalam perlindungan-Mu kami bernaung, oh Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun, bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya, oh perawan mulia yang terpuji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan membaca Katekismus Gereja Katolik. Artikel yang ketiga mengenai kitab suci. Adapun sedemikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan. Dan bagi putra-putra gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih, dan kekal hidup rohani. Bagi kaum beriman, bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Maka dari itu, pelajaran kitab suci hendaklah bagaikan jiwa teologi suci. Namun dengan sabda kitab suci juga pelayanan sabda, yakni pewartaan pastoral, katekese, dan semua pelajaran Kristiani. Di antaranya, homili liturgis harus sungguh diistimewakan, mendapat bahan yang sehat dan berkembang dengan suci. Gereja menasihati seluruh umat Kristen dengan sangat agar melalui pembacaan buku-buku ilahi sampai kepada pengenalan Yesus Kristus secara menonjol. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dan malam hari ini kita membahas di kitab Imamat bab 25 mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, satu pemberhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kami harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen.
Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang kedelapan, kamu akan menabur, tapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus masukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberikan uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya. Dan ia boleh pulang ke tanah miliknya nenek moyangnya. Karena mereka itu, hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual. Secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu.
Kamu harus membagikan mereka kepada milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang yang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seseorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Kitab Imamat Levitikus. Pada hari ini kita membahas mengenai ritual eh, hari masih dalam rangkaian ini ya, Imamat 23 sampai 25, membahas mengenai tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Masih ada satu yang tersisa, yaitu ajaran untuk setia di minggu depan, bulan November ya berarti. Nah, silakan teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari tahun Sabat, apa yang bisa kita pelajari dari tahun Yobel. Bacaan pada hari ini, Imamat bercerita mengenai tahun Sabat. Kita mengenal hari Sabat, yaitu hari ketujuh. Kita mengenal tahun Sabat, yaitu tahun ketujuh. Dan kita mengenal tahun Yobel, itu adalah tahun ketujuh pada tahun Sabat gitu. Jadi di tahun ke-49 atau di tahun ke-50 itu tahun Yobel. Dapat juga kita sharingkan pengalaman kita untuk berhenti dari aktivitas untuk Tuhan, mengampuni sesama untuk Tuhan, atau ada hal eh, yang kita sharingkan lainnya. Silahkan teman-teman, kita renungkan bersama sebelum masuk pada materi. Boleh sharing? Mas sharing kok, mantap. Oke. Eh, sebab ini sedikit men-sharingkan sedikit tentang aku ingin men-sharingkan soal ini sih ya. Sabat ini eh emang kalau dengar sabat itu aku secara pribadi dengarnya tuh kayak ada suatu perhentian lah. Jadi kalau hal pertama yang dengar, oh, hari Minggu nggak boleh kerja. Hari Minggu itu buat ke gereja lah atau misa, tapi nggak boleh benar-benar kerja. Kayak gitu tuh. Personally, hal pertama yang terpikir waktu dengar Sabat tuh. Jadi ya tahunya berarti oh hari Minggu, dan tahunya kan Sabat itu ya kurang lebih hari Minggu kan ya. Jadi ya hari Minggu ya benar-benar berhenti kerja, terus benar-benar waktunya sempet aku ada di masa dimana oh hari Minggu itu benar-benar laptop pun nggak boleh. Aku
mencoba mendisiplinkan diri untuk tidak membuka laptop gitu. Itu pada ada zamannya, ada masanya lah aku pernah ada apa mencoba memaknai apa sih sebetulnya sabat itu. Tapi yang aku coba coba tangkap dari sabat itu adalah em, lewat sabat, walaupun sebenarnya lagi di tengah-tengah kesibukan, eh, minggu ini pun juga harus diakui pekerjaan intensitasnya juga lumayan tinggi kan ya. Tapi ada saatnya dimana oh harus berhenti dulu gitu. eh Berhentinya ini eh buat aku secara pribadi emang secara harfiah seperti kayak ya emang berhenti saja gitulah. Komputer dinyalakan terus-menerus bisa jadi panas. Beberapa yang kalau nggak pernah dimatikan, memorinya jadi penuh. Aku sadari aku pun kadang juga seperti itu. Kayak wah, kerja terus-terusan. Minggu ini lagi padat-padatnya. Tapi puji Tuhan boleh ada membantu mempersiapkan jas ini juga tanda kutip menjadi remnya aku untuk bekerja, tanda kutip untuk mengambil waktu istirahat dulu gitu. Nah, tapi aku sadari juga di dalam waktu istirahat ini itu memberikan aku waktu untuk mencoba, aku jadi ada waktu buat kembali lagi mm, mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ada waktu lagi untuk ingat-ingat lagi syukur apa lagi ya hari ini ya. Jadi ada waktu untuk itu loh di saat sebelum-sebelumnya waktu lagi kerja-kerjanya gak kepikiran tuh. Udah bawaannya kok lagi kerja udah stres, muka cemberut terus gitu. Apalagi target kerja lagi belum kena nih gitu kan. Habis di habis ditegur mungkin dari kerjaan juga kan. Tapi uh, aku bersyukur bahwa ada konsep sabat ini, karena ternyata sabat ini ada untuk aku sebagai manusia. Jadi aku ada waktu dan ini semua sepertinya sudah dipikirkan sama Tuhan. Itu yang aku pengen sedikit men-sharingkan apa yang aku first impression aku saat dengar sabat sih. Thank you, Ko Ricardo, mengenai sabat. Em, Ketika saya mempersiapkan materi ini, sebenarnya Kak Bertus tuh rajin juga, sangat rajin sebetulnya ya. Materi ini tuh sudah siap ada kali 3 minggu lalu. Sebelum CES yang terakhir itu, eh, sudah ada materi ini. Tapi pada waktu itu saya membaca bagian saya tuh ayat 1 sampai 28, susah sekali untuk mendapatkan inspirasi gitu ya. Susah sekali untuk ini kira-kira tuh mau mau bahas apa sih? Dari sisi kemanusiaan saya juga nggak tahu mau dibahas apa, dari sisi keimanannya atau moralitasnya, atau Tuhan tuh kayak mau ngomong apa sih dari sini. Ya selain daripada eh, kalau saya mau ayatnya ini artinya ini, ayatnya artinya ini, ya bisa juga begitu ya. Tapi kan akan sangat tidak tidak akan sangat membosankan sekali. Nah, makanya eh, dalam mempersiapkan ini, saya bukannya sedang apa gitu. Justru karena ada jazz ini, karena ada dalam komunitas ini, sehingga kami dan teman-teman juga barangkali itu tuh di apa ya, diajak untuk menyadari bahwa sejatinya manusia itu hamba gitu. Di ayat yang ke-28 nanti kita tuh bisa ngomong bahwa
untung ada tahun Yobel itu, sehingga kalau orang mau menggelandang ya maksimal 50 tahun lah gitu. Seandainya dia nggak punya rumah ya maksimal 50 tahun dah gitu. Tuhan itu sudah apa ya, ikut andil dalam istilahnya mengentas kemiskinan, mengentas gelandangan gitu kalau kita mau kasar-kasarnya aja, mengentaskan gelandangan. 50 tahun lah paling nggak kita ada di luar itu, terus kemudian Tuhan tuh sudah janjikan 50 tahun itu akan kembali lagi, harta warisan leluhur itu akan dikembalikan, tapi memang bentuknya harus harta warisan leluhur dari bangsa Israel. Nah, perikop ini tuh sangat menyentuh saya juga dalam mempersiapkannya, karena saat ini kan saya memang bekerja di Jakarta di perbankan, dan sesuai dengan ceritanya Ko Ricardo tadi, paling nggak saya sudah ada yang dilanggar tuh. Pertama hari Minggu itu, hari Minggu tuh saya bisa jadi ada kerjaan. Walaupun apa ya, sering sering juga sih banyak yang liburnya. Tapi hari Minggu itu kalau misalkan saya diperlukan untuk bekerja ya ya harus bekerja. Wong itu menyangkut laporan dengan pihak-pihak luar, entah OJK, entah BI dan lain sebagainya. Jadi di hari Minggu tuh pasti tutup tutup mata aja deh, tutup mata tentang hari 1 sampai 5, tanggal 1 sampai tanggal 5 tuh pasti aja harus harus masuk kerja. Kan kalau orang yang bekerja di bagian perbankan, di bagian pelaporan kredit kayak gitu, adalah yang mengalami hal yang serupa. Terus kemudian yang kedua, saya tuh bekerja di Jakarta. Sebetulnya dari sisi pertemanan, pekerjaan itu tidak terlalu berat memang. Tapi dari sisi keimanan itulah yang sangat perlu sangat perlu apa ya, sangat perlu peneguhan lah saya dari teman-teman sekalian dan dari komunitas. Di sini begitu banyak pergaulan, saya pun menyadari bahwa pertama saya masuk ke Jakarta tuh ya saya belum ada apa-apanya lah. Maksudnya belum terlalu mengerti tentang dunia, tapi hanya membayangkan aja gitu. Ada banyak sekali contoh dari teman-teman saya bagaimana pekerjaan itu mengubah karakter. eh, tapi saya berharap bahwa dari peristiwa ini ya, dari bacaan hari ini, tahun Sabat dan tahun Yobel itu, saya masih punya kesadaran untuk senantiasa melayani gitu ya. Ya pada dasarnya manusia itu adalah hamba. Tahun Sabat dan tahun Yobel ini menjadi suatu wujud syukur yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Karena saya membayangkan seandainya saya di posisi bangsa Israel tuh ya, kalau mereka mau menggelandang ya maksimal 50 tahun gitu. Tuhan tuh menjamin bahwa harta itu akan dikembalikan gitu. Ya, begitu saja dari saya. Ada lagi yang mau sharing dari teman-teman, Ibu Bapak sekalian? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang sharing barangkali di ujung dari materi pada hari ini ya. Kita akan mulai pembahasan. Ini sebenarnya ada dua bagian, bagian saya dan bagiannya Mas Ricardo. Saya akan membahas dari 1 sampai 28 dan Mas Ricardo sisanya. Pertama, tuh, kok bisa? Ah, mengenai Sabat dan juga tahun Yobel. Ada dibagi dua. Dalam satu poin ini ada satu A dan satu B, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Bagian yang pertama yaitu mengenai tahun Sabat. Apa sih Sabat itu sebenarnya? Kalau kita membahas mengenai Sabat itu tuh dalam bayangan kita pasti pertama kali adalah di kitab Kejadian 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa suatu fase pekerjaan Tuhan itu sudah selesai. Selama 6 hari Tuhan memberikan dengan perintah-perintah, jadilah dipisahkan itu terang dan juga malam, terus kemudian menciptakan hewan yang berada di udara, air, dan juga ternak di darat. Terus ada menciptakan manusia, dan yang terakhir adalah Tuhan beristirahat. Jadi sahabat itu adalah menyatakan bahwa suatu fase pekerjaan dari Tuhan itu sudah selesai. Dan pada saat yang bersamaan, sahabat itu juga menyatakan awal dari suatu fase baru atau maksud dalam pekerjaan Tuhan itu. Arti angka 7 sendiri banyak digunakan dalam
terutama pada malam hari ini, tapi di kitab suci itu ada banyak sekali angka 7 yang sifatnya itu kelengkapan atau juga kepenuhan. Kita mengenal hari Sabat, yaitu hari ketujuh oh, setelah kisah penciptaan, dan kemudian kita mengenal tahun Sabat. Tahun Sabat itu 7 tahun, di tahun ketujuh setelah panen gitu ya. 6 tahun yang pertama panen, di tahun yang ketujuh itu tahun Sabat. Jadi tanah diistirahatkan, bumi diistirahatkan, tidak lagi menghasilkan buah atau apa. Jadi angka 7 itu adalah suatu kelengkapan atau juga kepenuhan. Penciptaan itu telah dibawa pada suatu kepenuhan, completion pada hari ketujuh. Bumi dan segala isinya telah disediakan Tuhan untuk digunakan bagi manusia. Nah, awal fase baru ini adalah manusia itu setelah diciptakan oleh Tuhan, ternyata dia berdosa. Dia terkena tipuan kuasa jahat dari ular atau akhirnya Kain membunuh Habel dan lain sebagainya, sehingga manusia itu mengalami perbudakan. Dia mengalami pembuangan. Dia menjadi budak dan akhirnya kehilangan hak beristirahat di hari ketujuh itu. Nah, Tuhan itu ingin mengembalikan kesejahteraan bangsa Israel itu dengan cara misalkan bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir dan juga lain sebagainya. Termasuk adanya tahun Sabat dan tahun Yobel pun itu mengatur agar bangsa Israel itu tetap sejahtera. Sabat mengingatkan akan karya Tuhan yang menciptakan dan memberi hidup kepada umatnya, juga menyelamatkan dan membebaskan mereka. Dan sejatinya manusia itu diingatkan status sejati sebagai hamba. Dan ini bertentangan dengan segala kesombongan ataupun manipulasi manusia atas penciptaan Tuhan. Setelah bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, ada fasenya mereka itu melupakan Sabat. Dan akhirnya bangsa Israel itu mengalami pembuangan yang kedua kalinya di Babilonia. Itu selama 70 tahun ya loh, saya nggak salah. Sekitaran itu. Pelanggaran terhadap Sabat pun uh, Tuhan memberi suatu konsekuensi. Kemudian tahun Sabat dan tahun Yobel disebut juga sebagai tahun pembebasan dan tahun penebusan. Umat Tuhan kembali kepada kaum keluarga dan tanah mereka dikembalikan pada pemilik, sebuah pelepasan, penebusan ataupun permulaan yang baru. Di aturan mengenai tahun Yobel ini yang akhirnya membuat sistem perekonomian pada saat itu tentu berubah. Sebab tidak lagi ada hak milik. Kita tidak bisa membeli tanah ini menjadi milik saya. Tapi yang dibeli adalah hak gunanya. Dibeli untuk digarap gitu ya. Demikian juga dengan perbudakan, nanti akan dibahas lebih jelas oleh bagiannya Ricardo. Demikian juga pada perbudakan setelah di tahun Yobel itu dia harus dibebaskan. Dari KGK mengatakan bahwa memiliki harta benda itu sah untuk menjamin kebebasan dan martabat manusia dan untuk memberi kemungkinan kepada tiap orang supaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri dan kebutuhan dari mereka yang dipercayakan kepadanya. Hak atas milik pribadi yang diusahakan sendiri atau diwarisi atau diterima tidak menghilangkan kenyataan bumi itu diberikan kepada seluruh manusia. Dari KGK juga 2449 mengatakan bahwa pada tahun Sabat ataupun tahun Yobel itu ada aturan yang sudah tadi kita baca bahwa itu adalah tahun penghapusan hutang. Kemudian ada banyak larangan mengambil riba dan memegang jaminan, kewajiban membayar 1/10 dan juga pembayaran harian kepada buruh, hak atas panen sisa di anggur dan juga di buah. Sarana produksi yang bersifat material atau bukan material digunakan dengan tanggung jawab oleh pemiliknya. Dalam kitab Ulangan itu dikatakan bahwa orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Dan Yesus sendiri berkata bahwa orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dari Yohanes.
Kemudian pada bumi, Sabat itu tanah memang memberi manfaat, menikmati manfaat istirahat di setiap tahun ketujuh. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan, dia telah menciptakan dunia dan bahwa dia masih mempertahankan kekuasaan atas dunia tersebut. Tahun itu sebagai upeti, dan setiap hari ketujuh itu harus menjadi hari istirahat. Maka setiap tahun ketujuh itu adalah tahun istirahat. Tidak melakukan pekerjaan pertanian, agrikultur. Masyarakat harus hidup dari yang tumbuh secara alami di ladang. Dan sebenarnya larangan tidak boleh bekerja itu kalau dari kitab Keluaran sudah ada dua cirinya. Api tidak boleh dinyalakan di tempat tinggal orang Yahudi dan tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain istirahat bagi manusia dan binatang, negeri itu sendiri harus mendapat istirahat. Tanah itu tidak digarap dan ini memiliki makna tambahan bahwa mesti memusatkan perhatian pada pemilikan tunggal Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan panen yang berlimpah pada tahun yang keenam. Nah, ini yang terakhir mengenai Sabat, dari Keluaran 23 ayat 11, tapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya, supaya orang miskin bangsamu dapat makan. Dan dari Imamat 25 ayat 2, kita telah baca bahwa apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selanjutnya kita membahas mengenai tahun Yobel. Tahun Yobel ini dirayakan setiap 50 tahun sekali. Ini kira-kira tahunnya aja, tapi kita pernah membaca ya sejarah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir dari mungkin tahun lalu mungkin ya, sekitar setahun yang lalu. Bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir kira-kira pada tahun 1446 sebelum Masehi. Dan kemudian mereka berada pada gurun 40 tahun dan masuk ke Kanaan di tahun 1406 sebelum Masehi. Dan data ini didukung gitu ya oleh teks Masoretik, Septuaginta, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi dan lainnya. Nah, berarti kira-kira 49 tahun kemudian itu terjadi pada tahun 1357 sebelum Masehi. Pada tahun Yobel ini sebenarnya kan diadakannya setiap 49 tahun atau 50 tahunan. Kalau kita lihat ini siklusnya sepertinya 50 tahunan. Kayak mundur mundur 10 tahun ya dari yang ada di tabel ini. Ini hanya memberi gambaran aja. Berarti tahun Yobel berikutnya kira-kira tahun 2025. Tapi ada perbedaan dengan tahun Yobel di Katolik. Tahun Yobel di Katolik itu terjadi setiap 25 tahun dan pertama kali diadakan itu tahun 1300 oleh Paus Bonifacius yang ke-8. Semestinya itu 25 tahun, artinya tahun 2025 itu akan ada tahun Yobel. Tahun 2000, sebelumnya di tahun 2000 ada tahun Yobel. Di sebelumnya tahun 1975 pun eh, baru ada tahun Yobel gitu ya. Dan dari tahun Yobel menurut agama Katolik, ini menjadikan mereka akan mendapatkan suatu indulgensi penuh dengan syarat-syarat yang bervariasi, artinya eh, terhadap waktu itu ada perubahan. Tapi ada 4 yang tetap sama, yaitu pengakuan dosa, komuni, doa untuk paus, dan juga detachment atau sikap lepas bebas dari dosa. Ada satu syarat lagi, yaitu harus melewati gerbang suci, kapel Roma, ada 4 kapel, atau di masanya Yohanes Paulus sepertinya jadi satu kapel saja gitu. Tapi syarat itu kemudian eh, tidak terlalu populer dan saya tidak menemukan itu lagi. Tapi ada pengecualian di sini. Di tahun 1975 itu ada tahun Yubel dan harusnya akan ada lagi di tahun 2000. Tapi pada saat itu tahun 1983 ada spesial itu ekstra jubile, yaitu waktu itu mengangkat mengenai tahun penebusan, Year of Redemption. Dan oleh Bapak Paus Fransiskus di tahun 2015 sampai 2016 ada juga itu tahun
tahun Yobel, yaitu mengangkat tema mengenai World Day of the Poor. Barangkali pada saat itu dunia perlu gitu ya. Dan nanti tahun 2025 eh, beritanya akan ada lagi tahun Yobel karena memang semestinya 25 tahun sekali. Nah, ini adalah ciri khas dari tahun Yobel, yaitu semua budak Israel harus dibebaskan, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula, dan tanah itu tidak boleh digarap. Jadi, Tuhan itu menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan yang lemah, gitu ya. Setiap tahun ke-50 merupakan tahun Yobel, di mana tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka harus dikembalikan kepada pemilik asli yang diberikan Tuhan. Dan setiap pembelian tanah itu harus dibuat perataan jumlah tahun sampai tahun Yobel berikutnya. Perlakuan terhadap pekerja dan orang asing yang menjadi budak juga ditentukan agar lebih mencerminkan martabat manusia. Dan konsep tahun Yobel ini merupakan pengakuan bahwa kepemilikan pribadi atas properti tidaklah mutlak. Dalam prinsip Katolik tentang tujuan universal barang didasarkan pada kebenaran bahwa ciptaan Tuhan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk manusia yang bermartabat. Inilah ketetapan tahun Yobel. Tadi pada ciri, pada tahun Yobel semua budak Israel itu harus dibebaskan seperti tertulis di kitab Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Kemudian, semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik dengan cuma-cuma. Jadi tugas manusia adalah menggarap tanah, dan ketika manusia membeli tanah itu, ia tidak membeli tanah, melainkan membeli hak guna atau hak penggarapan akan tanah. Dan tanah tidak boleh digarap. Bahwa tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, agar orang miskin bisa makan, dan sisanya pun akan dimakan oleh binatang dan lain sebagainya. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Ini pengecualian di tahun Yobel. Eh, Kak Ricardo juga akan bahas ini ya. Bahwa orang yang terpaksa menjual miliknya di kota hanya berhak menebusnya selama 1 tahun dan tidak mendapatkannya kembali di tahun Yobel. Karena rumah itu tidak menjadi dasar hidupnya. Seandainya yang dijual adalah rumah orang Lewi, dapat ditebus kapan saja, karena orang Lewi itu punya hak khusus, hak kepemilikan selamanya. Penebusan dan peraturan tahun Yobel yang lain tidak berlaku bagi orang asing di luar bangsa Israel. Jadi itulah yang pertama, Sabat adalah simbol kepenuhan dan pembebasan. Proses aktivitas lapangan dilarang seperti agrikultur, dan manusia itu diingatkan sejatinya sebagai status hamba. Tahun Yobel merupakan tahun kebebasan, semua hutang dihapuskan dan kembali ke tanah leluhurnya. Silakan, Ko Ricardo. Ya, thank you Leo. Udah bahas. Jadi sebelumnya kan kita udah uh, mempelajari lah ya tentang apa sih itu tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, sekarang sedikit masuk ke aplikasinya. Jadi di ayat 29 sampai 55 ini kita akan berbicara tentang penebusan rumah dan perlakuan terhadap orang miskin. Teman-teman, kalau ada yang suara saya terdengar kecil atau bagaimana, langsung kabarkan saja ya gitu ya. Raise hand atau apa gitu. Baik. Baik, kita masuk ke perikop penebusan rumah. Jadi ayat 29 sampai 34 ini membahas cukup banyak tentang kalau kita baca ayatnya kembali, itu apabila ayat 29-nya aku bacakan ya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota bertembok, maka hak menebus hanya berlaku 1 tahun mulai dari hari penjualannya. Nah, di dalam tembok ini sebelum maksudnya ini kota teman-teman. Jadi kalau kita lihat gambar di kanan itu
kurang lebih gambarannya di zaman itu. Karena kan ini kan di tanah Kanaan itu banyak penduduknya saat itu tinggalnya itu sebagai orang perkotaan. Nah, eh di sini Haydock Menocius di dalam eh, tulisan Haydock menuliskan bahwa sebenarnya di ayat 29 sampai 31 itu rumah-rumah di perkotaan itu sebetulnya dianggap lebih penting ketimbang di rumah-rumah di pedesaan. Sehingga dalam ayat ini Tuhan menganjurkan untuk tidak menjual rumah. Nah, em, sebab kalau kita pelajari lebih lanjut ini agak menarik ya karena bahasanya ada penebusan, ada apa. Lalu kalau tadi kita sedikit menyimak kembali, tadi Leo juga bilang bahwa di tahun Yobel itu ada rumah itu kalau udah dijual bisa ditebus dalam waktu 1 tahun. Nah, ini sebuah eh, kalau di zaman sekarang sebuah bukanlah kayak jual beli rumah, tapi lebih ke arah seseorang yang menggadaikan hak miliknya gitu lah. Jadi ketika menggadaikan rumahnya ya tentu sekarang pun kita juga tahu kalau kita menggadaikan sesuatu ada satu periode dan ada jatuh temponya dalam hal dalam hal bangsa Israel saat itu diberikan waktu 1 tahun untuk kembali menebus rumahnya. Ini spesifik kita berbicara tentang rumah-rumah di kota, teman-teman. Jadi dan kalau udah lewat nih setahun nih, ya tanda kutip rumahnya sudah jadi pemilik orang yang baru. Jadi hangus lah gitu boleh dibilang lah. Ini juga dikutip di ayat 29 sampai 30. Aku bacakan jikalau yang tadi 29-nya sekarang ayat 30. Jikalau rumah itu tidak ditebus dalam waktu 1 tahun, rumah dalam kota bertembok itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Jadi khusus rumah di kota ini, kalau tadi di tahun Yobel itu ada memiliki vibes-nya itu, wah semua dikembalikan lagi, semua ditebus lagi, tidak berlaku di rumah perkotaan. Beda dengan rumah-rumah di pedesaan. Rumah-rumah di pedesaan itu sama seperti di ayat yang 23 sampai 28 itu ada tentang penembusan tanah, teman-teman. Itu eh, rumah-rumah desa itu tanda kutip dianggap sebagai ladang. Nah, itu ya ternyata di tahun Yobel itu dapat menikmati pembebasan. Jadi dia tetap bisa balik lagi. Misalkan yang tadi di awal dibilang, wah rumah gue udah digadain nih gitu. Kalau dia rumahnya di desa, dia bisa ngomong nanti, nanti tahun ke-50 balik lagi harta harta leluhurnya gitu lah. Ini juga dikutip di Imam 25:31 dan juga oleh JBC. Next. Nah juga penembusan rumah ini ternyata juga banyak penggadaian rumah inilah. Banyak juga terjadi terutama di kaum Lewi yang kita kan tahu kalau kaum Lewi itu tanda kutip sedikit dikhususkan, sedikit diistimewakan bahwa ya mereka nggak dapat tanah secara spesifik gitu di Israel. Jadi eh, kalau kita lihat di peta gitu ya, nggak ada tuh ini tanahnya orang Lewi nih, itu nggak ada. Yang ada ya sukunya Ruben, sukunya Yehuda, sukunya Benyamin, suku yang lain-lain lah. Tapi nggak ada suku Lewi gitu. Nah sehingga mereka mendapatkan sedikit, boleh dibilang ada standar lain untuk kaum Lewi bahwa ya mereka punya rumah ya cuma boleh digadain ke sesamanya orang Lewi gitu. Uh, ini ya
Maksudnya supaya ini kan akhirnya buat Lewi ini bisa bertahan hidup dan mereka juga tetap dapat manfaatnya tahun Yobel. Jadi kalau misalkan ada salah satu keturunan Lewi ini jatuh miskin nih gitu ya, sehingga harus menggadaikan rumahnya. Nah nanti dia juga nggak nggak lagi kena aturan 1 tahun itu harus ditebus. Kalau lewat 1 tahun langsung hilang gitu rumahnya. Nah orang Lewi nggak kena gitu. Coba kita lanjut lagi. Nah dalam dalam Nabre dituliskan bahwa ya ini penebusan rumah gini bisa terjadi sebab ya karena satu kondisi ekonomi bisa jadi bangkrut atau bisa jadi ada entah bagaimana penurunan tingkat ekonomi secara paksa bukan sukarela, sehingga ya menggadai rumah ini ya menjadi sebuah solusi ya, walaupun mungkin bukan solusi yang eh, terlepas itu apakah sebuah solusi tepat atau sementara, tapi ini bisa menjadi sebuah solusi. Tapi sebetulnya pada hakikatnya dalam perikop penebusan rumah ini, sebab Tuhan tidak pernah menghendaki bahwa bangsa Israel ini mengalami yang namanya kekurangan sejahtera, tidak menghendaki adanya kemiskinan. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, di ayat 35 sampai 55, 20 ayat ini banyak bercerita tentang bagaimana orang Israel saat itu harus berlaku terhadap orang miskin. Jadi ini aku bacakan yang di 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga nggak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Nah, teman-teman, waktu aku coba merenung gitu ya, merenung ayat-ayat ini, aku coba cari-cari tahu gimana ya pandangan gereja ya soal ini ya. Aku mendapati sebuah pesan dari Paus Fransiskus dan aku rasa ini cukup oke. Aku bacakan buat teman-teman. Paus Fransiskus dalam khotbah Hari Orang Miskin Sedunia ke-7 menuliskan, Tobit yang sudah lanjut usia itu kepada putranya bukanlah sekedar berpikir tentang Tuhan dan memanggilnya dalam doa. Dia berbicara tentang melakukan tindakan konkret, berbuat baik, dan mempraktekkan keadilan. Dia melanjutkan dengan menyatakan hal ini dengan lebih jelas. Kepada semua orang yang melakukan kebenaran, berikanlah sedekah dari harta milikmu dan jangan biarkan matamu menyesali pemberian itu ketika kamu membuatnya. Ini ditulis berdasarkan kitab Tobit pasal 4 ayat 7 dan juga sumbernya tercantum. Jadi menurutku ini cukup menarik karena pesan Paus Fransiskus ini menunjukkan salah satu tindakan yang lebih apa yang ditulis dalam kitab Imamat ini sedikit dimodernkan oleh Paus Fransiskus. Bahwa oh ya bantu orang itu nggak cuma sekedar berdoa saja. Doa perlu, tapi nggak cuma doa saja, tapi juga ada praktek yang jelas gitu, yang bisa orang lihat. Tobit ini sebagai sedikit menyimpang sedikit lah ya. Tobit ini salah satu orang yang nantinya setelah dibuang, jadi Israel itu pernah dijajah oleh bangsa Asyur dan saat itu banyak yang mengalami pembuangan ke
daerah orangnya Asyur lah gitu. Nah, kitab ini menuliskan salah satu keturunan orang Israel yaitu Tobit ini. Jadi dia di daerah orang sana tuh, jadi anggaplah nih lagi di negara orang asing gitu lah ya. Di sana ya dia hidup sebagai orang yang second class lah ya, second citizen class gitu. Nah, dan tapi dia banyak hidupnya dia selalu pesan ke anaknya Tobia itu, oh kamu harus bantu orang ya, kalau orang ada yang meninggal kamu kuburin ya, kalau ada yang apa. Jadi dia sangat menerapkan dalam apa yang terjadi di kitab Imamat ini. Kalau ada saudara yang jatuh miskin ya sokong lah, beneran ini berbicara berarti berani mengeluarkan duit gitu loh. Mari kita lanjut dulu. Nah, di ayat 36 ini aku coba bacakan ya. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah, artinya ya eh saat membantu pun jangan mengambil bunga atau riba gitu ya. Eh di sini aku coba kutip dari Nabre lagi bahwa bunga di muka atau bunga yang masih harus dibayar, dua jenis bunga disebutkan di sini. Yang pertama mungkin mengacu pada bunga yang dikurangi dari jumlah pinjaman di muka, dan yang terakhir mengacu pada bunga atau pembayaran selain jumlah yang dipinjamkan. Nah, di sini akhirnya teman-teman aku mendapati juga bahwa eh, di sini ada konteksnya kan, orang itu, ini kita melihat ada seseorang yang benar-benar membutuhkan lah ya. Aku di sini menampilkan ilustrasi Yesus yang menolong seorang wanita. Itu emang bayangannya ya, kalau kita membantu ya janganlah mengharapkan satu balasan atau imbalan apapun dari dia. Toh akhirnya kan kita bertujuan untuk membantu mereka. Coba kita next dulu. Nah, di sini dalam membantu ini juga pada zaman itu juga selain bentuknya adalah menyokong dan membantu, juga pada saat itu dikenal dengan istilah namanya perbudakan, teman-teman. Sini aku coba bacakan ayat 39-nya di Imamat 25 ayat 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah memperkerjakan dia sebagai budak. Aku coba sedikit tadi coba kembali mencoba membaca, menurut orang budak itu apa sih gitu ya. Budak itu emang adalah orang yang tanda kutip dipekerjakan secara paksa. Ini bukan karena bukan dalam ketidak apa ya bilangnya ya, bukan dari dirinya sendiri pengen mau bekerja gitu. Nah, cuma di sini orang-orang Yahudi zaman itu kan, zaman orang kuno itu ya, perbudakan itu masih hal yang agak lumrah lah boleh dibilang gitu ya. Ya dari zaman orang Israel ini awalnya pun keluar dari Mesir, kita tahu mereka juga diperbudak selama 400 tahun. Berarti itu bisa dibilang ya mental budaknya ini kayaknya cukup cukup berakar nih di dalam orang-orang Israel. Nah, tapi di sini di ayat ini ditekankan nih bahwa orang Yahudi juga ya kamu kalau lihat yang itu saudaramu jatuh miskin ya tetap dia bekerja, tapi juga jangan menjadikan dia sebagai budak gitu. Karena di sini kita mulai akan menemukan kata-kata
orang Israel dengan sesamanya. Nah, di sini orang Israel seperti dibilang untuk kamu jangan memperbudak sesama ya. Kan udah tahu tuh yang budak-budak, yang kita tahu budak-budak kan kayak dicambuk atau apa kayak gitu kan. Ya kejam-kejam lah gitu ya. Nah, di sini mereka dilarang kepada sesamanya. Ya sesamanya siapa? Orang Israel itu. Termasuk juga menjual sesamanya. Menjual ini beneran seperti yang kita tahu ya, kayak perdagangan manusia gitu. Tapi ya waktu itu kan aturannya mungkin belum jelas, tapi di sini dikatakan dalam ayat 42, karena mereka itu hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka dijual seperti orang menjual budak. Jadi ya namanya budak itu kan udah tanda kutip menjadi sebuah properti. Nggak beda jauh-jauh loh tadi kita bahas rumah. Rumah itu kan ya benda mati, tempat tinggal. Begitu juga budak. Ya nggak lain, nggak bukan ya seperti laptop yang lagi saya pakai ini ya benda mati. Budak juga tanda kutip seperti itu loh. Hanya alat aja yang solve a problem. Mari kita coba lanjut lagi. Ya. Nah, tapi ternyata di ayat-ayat berikutnya ini agak menarik karena ternyata orang Israel, kalian jangan memperbudak sesama kalian ya. Jangan kalau kamu lihat saudaramu orang Israel itu jatuh miskin, kamu jangan perbudak mereka ya gitu. Gitu kan ya, kurang lebih kalau Tuhan bisa bicara gitu ya. Membayang-bayangkan saja nih. Tapi ternyata di ayat 44 orang Israel seperti mendapatkan lampu hijau untuk boleh memperbudak orang-orang asing. Aku bacakan ayat aslinya ya. Budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki harus dari antara bangsa-bangsa di sekelilingmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga di sini menjadi sebuah permenungan lah ya, bahwa ternyata konsep sesama dalam 5 ayat sebelumnya, dari ayat 39 sampai yang ayat 44 ini ya, sesamanya itu ya hanyalah sesama kaum sewarga negara, ya hanya sebangsa Israel saja. Nah nantinya teman-teman ini agak menarik bahwa seiring waktu berjalan sampai ke perjanjian baru, Tuhan Yesus seperti memberikan makna yang baru lagi tentang soal konsep sesama ini. Dan ini juga agak, jadi Tuhan kalau kita tahu di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu ada orang Samaria yang baik hati. Di situ Tuhan Yesus seperti menjelaskan bahwa siapakah sesamaku manusia, ya adalah mereka ya semua bangsa-bangsa gitu ya. Dan ini juga didukung oleh kalau nanti kita berikutnya baca di ada boleh dibilang ada nubuat-nubuat dari nabi lah, yang ya semua segala bangsa akan diselamatkan. Dan mari kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Terus juga setelah kita perbudak saudara nggak boleh, tapi perbudak orang lain boleh gitu. Perbudak orang luar negeri boleh gitu ya. 47 mulai membahas soal gimana kok sebaliknya, orang Yahudi nih jatuh miskin, tanda kutip ya, perekonomiannya menurun dan sehingga harus menjual dirinya
ke orang asing. Di sini mulai diatur nih di ayat 47 bahwa ya ya boleh tanda kutip boleh lah ya, agak diperbolehkan. Tapi di sini juga aku mencatat bahwa di ayat 48 aku bacakan, penebusan budak penebusan budak orang Yahudi juga membutuhkan, sorry sebentar. Jadi aku bacakan di ayat 47-nya ya. Apabila seorang pendatang yang menumpang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, dan menyerahkan dirinya kepada pendatang atau warga asing di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum keluarga pendatang, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Salah seorang dari saudara-saudaranya boleh menebus dia. Di sini kita ketahui bahwa nantinya orang Yahudi ini juga ya setelah bekerja berapa puluh tahun ya, nantinya seperti tahun Yobel ini semuanya boleh mengalami pembebasan, tentunya dengan harus membayar suatu harga juga teman-teman. Nah, aku juga mencatat di sini, ini ditulis dari Paus Fransiskus juga. Iman mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang miskin adalah putra atau putri Allah, dan bahwa Kristus hadir di dalam diri mereka. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari Matius 25 ayat 40 ini. Mari kita lanjut dulu. Jadi untuk penebusan budak orang Yahudi membutuhkan perhitungan. Ada harga yang perlu dibayar. Juga oke, ini teruskan lagi. Jadi orang ini perlu dibayar, dan tapi dibayar ini akhirnya adalah untuk kembali menjadi hambanya Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ke 55, ini ayat yang terakhirnya, sebab padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Di sini aku ingin kembali menekankan bahwa akhirnya kan judul jazz kita pada hari ini adalah tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, teman-teman. Di sini aku melihat bahwa ternyata sistem manusia banyak yang mengalami akhirnya sistem, aku ini menurut pendapatku ya teman-teman, akhirnya semua sistem yang terjadi, semua yang di bawah matahari itu ya nggak semuanya selalu sempurna. Akhirnya ada yang mengalami yang namanya penurunan status ekonomi, ada yang mengalami hal-hal yang mungkin kita pandang sebagai sesuatu yang tidak enak secara bukan dari kemauannya ataupun karena kesalahannya, tapi ya semuanya ternyata mengalami penurunan secara kualitas. Tetapi di sini lewat tahun Sabat dan tahun Yobel ini aku merasa seperti Tuhan memakai ini untuk, Tuhan tidak pernah menghendaki bahwa ada orang yang mengalami kesusahan atau apa. Buktinya di tahun Yobel ini ada caranya Tuhan untuk kamu itu tetap adalah hambaku, tetap adalah anak-anakku, dan tanda kutip harga diri orang itu seperti dikembalikan lagi gitu. Dan semuanya itu aku pikir ayat 55 ini cukup amazing ya, bahwa ya ini pada akulah orang Israel menjadi hamba. Tuhan sangat memperhatikan setiap orang, dan termasuk juga kita yang ada di sini, kamu dan aku, kita semua akhirnya adalah dan dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Mari kita coba baca kesimpulannya. Aku recap lagi.
Jadi di perikop pertama tadi yang ada penebusan rumah, eh, Tuhan tidak menghendaki kemiskinan di dalam bangsa Israel, dan juga dalam perikop yang kedua, definisi sesamanya orang Israel ini hanyalah sebagai orang yang memiliki kebangsaan yang sama. Akan tetapi lewat pengajaran Yesus, definisi sesama ini dibuat lebih dalam lagi, bahwa yang menjadi semua bangsa, you and I adalah sesama. Kita semua adalah sesama. Jadi aku kembali setelah merecap ini, kita recap yang lebih panjang lagi. Jadi apa itu tahun Sabat dan tahun Yobel? Sabat adalah simbol kepenuhan dan pembebasan. Manusia kembali diingatkan bahwa akan status hambanya. Tahun Yobel merupakan tahun kebebasan. Semua hutang dihapuskan dan kembali ke tanah leluhurnya. Lalu juga di part yang keduanya, penebusan rumah dan perlakuan terhadap orang miskin. Tuhan tidak pernah menghendaki kemiskinan di dalam bangsa Israel, dan juga definisi sesama yang pada zaman itu hanyalah kebangsaan yang sama, tetapi di perjanjian baru lewat pengajaran Yesus, definisi sesama ini dibuat lebih dalam lagi, yaitu menjadi semua bangsa. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jika teman-teman ada yang dari tadi udah denger nih, oh ada tahun Sabat, tahun Yobel, ada bunga, ada riba, ada yang digadai, ada budak, ada apa, orang miskin. Terus tiba-tiba teman ada yang terpikir, oh kayaknya aku harus men-sharingkan ini deh. Ataupun teman-teman juga ingin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kembali kita membuka sesi sharing, ataupun jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau teman-teman mungkin ada yang ingin men-sharingkan juga, mungkin sebelumnya pernah ikut tahun Jobel yang versi Katolik juga boleh, atau yang kemarin juga ada istilahnya indulgensi ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang pengen men-sharingkan waktu itu bagaimana ya, mungkinkah ada pengalaman pribadi atau kesaksian atau apa. Kami sangat ingin mendengar dari teman-teman semua. Oh ya 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 ya. Silakan, open mic, open mic. Mic-nya belum ke open. Oke, halo teman semua. Semoga nggak bosan ya kalau yang sharing aku lagi karena memang semenarik itu sih kalau ngebahas apa Alkitab gitu ya, bahas imamat apalagi. Karena buat aku sendiri imamat itu nggak mudah untuk dimengerti gitu, tapi sangat membantu sekali dengan adanya jazz ini gitu. Jadi tadi menarik ya, yang tadi itu yang baru-baru aja di-sharingkan tentang ya itu tadi tentang orang miskin ya. Bahkan tadi dijelaskan bahkan Tuhan sendiri pun tidak menginginkan kita miskin. Nah, ini yang kadang-kadang suka salah kaprah ya orang-orang, suka yang kayak cari pembenaran diri gitu untuk ya nggak apa-apa lah miskin daripada
daripada jadi orang kaya tapi apa ya? Jadi pokoknya aroma-aroma nyinyir gitu loh, yang kadang-kadang kan suka menyalah pengertian dari yang kayak di Alkitab kan, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini orang mikirnya kan, wah, nggak apa-apa lah miskin, padahal bukan itu maksudnya. Mungkin dalam konteks ini memang benar ya, miskin tuh memang miskin harta gitu ya. Kalau kita bilang miskin hati, miskin kelakuan, perkataan gitu ya. Nah, sebenarnya akarnya itu memang dari diri kita yang miskin gitu ya, dari pengetahuan kita miskin, udah pasti kok pengetahuan kita miskin, iman kita miskin lagi, itu pasti akan ujung-ujungnya eh, apa yang di alam roh gitu ya, apa yang dalam pengertian di alam roh itu apa yang terjadi di dalam pikiran kita, ya itu terjadi di kehidupan nyata gitu ya. Kalau kita nggak bisa merubah mindset kita, ya ini yang akhirnya jadi, karena sering banget bahkan sering banget lah gitu ya, ya saya yang paling miskin, saya kan suka ada orang di tengah-tengah keluarga saya yang paling miskin, padahal orang tuanya pasti tidak menghendaki anaknya itu miskin gitu ya, tapi kadang-kadang ada statement-statement yang seperti itu, seolah itu satu kebenaran, padahal itu kesalahan kalau menurut aku. Nah, karena mikir gini, bahkan mungkin dulu aku pun begitu mungkin ya, tapi semenjak mengenal Kristus gitu ya, kita dikasih pengertian gini, bagaimana caranya kamu memberkati orang lain, lawang kamu aja nggak punya gitu loh. Apa yang bisa kamu beri dari orang ke orang lain, ke orang kamu sendiri juga nggak punya apa yang kamu sharingkan gitu. Jadi memang kalau udah katanya miskin, sebenarnya itu hal yang mengerikan. Makanya kenapa Tuhan nggak pengen kita miskin. Bahkan untungnya tuh malam ini dijelaskan ya secara detail gitu. Karena kan kalau bahkan tadi kalau nggak salah ya, orang miskin itu sering kok di antara kamu, tapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, artinya kan itu udah dalam banget gitu ya. Maksudnya eh, apa ya, kalau kalau gini, miskin itu nggak selalu konteksnya itu harta aja gitu. Tapi kalau pemikiran, ada orang banyak hartanya, tapi memang mentalnya mental miskin gitu. Kan itu lebih mengerikan lagi gitu loh. Dia punya banyak harta, tapi dia ngerasa kurang aja terus. Ada yang orang ya hidupnya biasa aja, tapi dia punya hati yang kaya gitu ya. Walaupun dia berkecukupan, mungkin ya berkecukupan, cukuplah dalam segala sesuatu, tapi dia hatinya tuh luas untuk nolong orang gitu. Nah, artinya apa? Itu orang kaya beneran gitu loh. Maksudnya ya kalau kasarnya, kalau tetangga, bukan tetangga ya kan, ya harta juga nggak dibawa mati. Jadi kalau dia punya, dia bagi sama orang. Kan itu merupakan satu kekayaan. Karena kecenderungannya seperti ini teman-teman. Ada yang aku lihat ya, bahkan mungkin bosku gitu ya. Wah, dia udah segala punya, pabrik aja udah berapa gitu ya. Pabrik aja dia udah banyak lah pabriknya juga. Tapi makin dia kaya, makin pelitnya minta ampun, ya ampun. Astaga, itu pelitnya luar biasa. Terus karena dia pelit, kan memang dasarnya itu haknya orang tidak diberikan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya banyak persoalan. Makanya akar dari cinta akan uang ya itu masalah jadinya gitu ya, kejahatan jadinya, akar cinta uang ya kejahatan, jadi jahat gitu. Jadi sebenarnya kalau dengar kata miskin, memang itu hal yang mengerikan gitu. Kalau bisa lebih jauh lagi kita lihat ya, kayak siapa sih negara mana sih yang paling miskin? Tahu nggak? Di situ mengerikan, tahu nggak? Bahkan anak kecil pun disuruh orang tuanya untuk prostitusi hanya untuk dapat, kalau dirupiahin itu hanya untuk dapat uang 5.000 perak, bayangin. Semengerikan itu. Bayangin ya, itulah karena miskin. Dan kebayang kalaupun kita punya kayak aku ya, mungkin punya orang tua yang ya cukup aja lah gitu ya, cukup bisa nyekolahin anak, bisa cukup apa. Tapi kalau berkelebihan enggak, tapi cukup dalam untuk nyokolain anak, bisa makan, bisa segala macam, bisa gitu ya. Cuma kalau konteks kaya gitu kan susah ya kita mendefinisikan gitu. Tapi yang paling penting tidak berlebih apa-apa segala macam, enggak. Cukup untuk sekolahin anak, cukup untuk kemana-mana ya bisalah gitu ya, sekali jalan-jalan bisa lah gitu. Tapi mentalnya nggak mental miskin gitu. Orang tuaku tuh tipe orang tua yang mau berjuang buat anak gitulah, mau lakukan yang terbaik juga buat cucu-cucunya gitu. Nah,
kadang-kadang orang nggak seperti itu gitu ya. Eh, ini yang harus kita rubah gitu. Walaupun kita nggak kayak orang lain secara finansial lebih tinggi, tapi yang penting hati kita tuh jangan miskin gitu loh. Kita harus punya hati yang memang peduli, care gitu loh. Tapi memang itu nggak segampang itu gitu loh, nggak semudah itu. Memang harus dapat pengertian dulu gitu. Dari firman Tuhan, ya mungkin dari banyak baca buku, atau mungkin dari pengalaman orang lain gitu, atau mungkin dia pun pasti pernah mengalami hal-hal yang gimana sih rasanya kalau nggak ada orang yang bantu kita, kayak gimana sih rasanya. Nah, karena apa yang kita tabur ya itu kita tuai gitu ya. Jadi kalau kita pun miskin, kalaupun kita nggak pernah nolong orang gitu, gimana caranya orang nolong kita gitu loh. Nah, hal-hal yang simpel itu loh. Jangan dulu mikir, oh kita anak Tuhan ya, walaupun orang itu nggak baik sama kita, kita tetap baik. Nggak usah terlalu jauh yang kayak gitulah. Yang hal yang umum, yang common aja lah dulu gitu ya. Kalau kita banyak lakukan yang baik, nggak mungkin kan yang nggak baik terjadi, yang baik juga datang gitu loh. Jadi ada sebab akibat. Jadi makanya kalau soal kemiskinan ini masalah serius. Dan tiap hari doaku juga pun begitu, mengingat sekarang kan Indonesia lagi begini-begininya kan, takutlah kita kalau nanti entar tahun depan tuh semua pada naik, perekonomian nggak oke, terus banyaklah yang di PHK, miskin lah semuanya gitu, Mak. Dari sekarang ini doaku tuh begitu. Apa namanya? Berdoa agar kita berkecukupan dalam segala sesuatunya. Baru mental miskin itu juga dilepasin dari setiap kita gitu ya. Jadi sampai doaku gini, Tuhan habisi semua roh kemiskinan di antara kami, tidak terjadi atas Indonesia, saking mengerikannya kemiskinan ini gitu. Kebayangkan kalau nggak sekolah, kita sekolah aja udah masih begini, gimana kalau kita nggak sekolah gitu loh. Jadi terus nanti belum lagi biaya-biaya segala macam tinggi, segala macam mahal gitu kan. Jadi emang benar-benar ini masalah serius gitu ya. Karena bukan apa-apa, kita mau ke toilet aja bayar di mall, segala macam bayar gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak gratis gitu ya. Jadi kalau kita pun dari sekarang kita menganggap ya udahlah cukup segini doang gitu, malas-malasan gitu. Sampai ada kalau di klubnya para pengusaha, kalau lu bukan dari golongan orang konglomerat, bukan turunan dari sultan, nggak ada waktu lo untuk malas-malasan. Sampai sebegitunya, nggak ada waktu lo untuk malas-malasan, karena tiap orang di dunia ini juga kalau lu malas, lu kalah dalam banyak hal gitu loh. Jadi kalau lu malas, lu pasti miskin aja. Nah, gitulah intinya. Ya, jadi aku mikir, oh ini menarik nih ya. Kemiskinan ini hal yang paling, sebenarnya hal yang kadang-kadang suka kita abaikan, ya udahlah nggak apa-apa, cukuplah dengan begini doang gitu ya. Padahal sebenarnya salah gitu. Kita mulai dari sekarang tuh harus berpikir, apalagi kita anak Tuhan gitu ya. Itu kan suka banyak tuh nanti mitos-mitos orang, iya dia anak Tuhan harusnya diberkati loh. Kok ya dia hidupnya susah ya? Kan itu kan jadi satu ini juga ya, perbincangan. Katanya Tuhan baik, dia ngomongnya bagus, tapi kok kayaknya hidupnya kok kayak begini. Karena kan manusia gampang banget kan mengejudge orang, gampang banget ya melihat apa yang dari luar gitu ya. Tapi ya itulah intinya, bagaimana kita mau memberkati orang lain kalau kitanya sendiri nggak punya gitu ya. Terus yang adanya apa? Hati kita ini jahat kalau kita miskin, saudara. Aslinya, kenapa? Kita ada iri hati sama orang, apalagi kita lihat teman kita lebih maju dari orang lain, lebih sukses dari orang lain, dari kita gitu ya. Kita tuh jadi jahat gitu loh. Jadi bukan jadi manusia yang lebih bisa menerima, enggak. Lebih mengerikan gitu. Pokoknya kemiskinan ini akar dari segala kejahatan kalau menurut aku gitu. Karena kenapa kita gampang banget iri sama orang gitu loh. Gampang banget, oh kok dia lebih maju, apalagi dulu teman kita deket dan dia lebih maju, dia dapat ini dan itu dan segala, oh kita pasti iri gitu. Nah, tapi lebih mending kita yang diirikan orang, artinya kan lu terdepan daripada mereka gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita begitu? Tapi bukan berarti kita harus sombong, enggak gitu ya. Karena kita kan orang pelayanan, balik lagi kan tugas kita pasti bawa visi misi gereja, pasti tugas kita ya menolong inilah ya orang-orang yang lebih nggak seberuntung kita gitu ya, lebih banyak hal yang seperti itu, lebih murah hati ke orang lain, lebih banyak nolong ke orang lain, walaupun mungkin kadang-kadang balik lagi tadi Ricardo bilang, kalaupun kita udah nolong orang lain, janganlah berharap
itu bakal balik ke kita gitu ya, karena ya pasti kita udah level yang berbeda dari pandangan-pandangan orang rata-rata ya. Kita pasti mikirnya ya kita memang itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Memang itulah menjadi kerjaan kita sebagai pengikut Kristus gitu. Kalau soal balas atau nggak balas lah, bukan balasan manusia yang paling penting buat kita, tapi bagaimana Tuhan akan bermurah hati atas kehidupan kita. Mungkin diperlancar segala urusan, diberikan kita banyak kesempatan, kemudahan dalam segala hal, diberikan kita banyak hal lah ya. Maksudnya berkat-berkat Tuhan kita terima. Kalau dari manusia kecewa nantinya lah, kan gue udah ngasih sama lu, loh kok lu nggak nolong gue lah, perkara lebih ini lagi nanti ya, perkara babak kedua, berarti kita belum merdeka, masih miskin kita, masih berharap sama manusia gitu. Nah itu sih menurut aku. Jadi ini topik yang menarik sih menurut aku, tentang kalau menurut aku sih itu yang paling agak oke, sekarang ini begini ya gitu kok. Hari-hari gini aku bisa lihat makin kita tahu orang itu gimana A B C D-nya itu setelah dia, lu diberkati Tuhan, reaksi lu apa? Lu lagi di posisi di bawah, lagi nggak punya apa-apa, atau lagi susah-susahnya, reaksi lu gimana? Nah, kita sebagai anak Tuhan kan pasti ada musim-musimnya ya, gitu. Pas kita lagi ya kayak saya, waktu saya masih ngontrak-kontrak dulu, ya mungkin Leo jadi saksinya, soalnya dia yang lihat kita ngontrak tuh kayak apa gitu ya. Nah, sekarang diberkati Tuhan lagi, dan pasti masih banyak lagi lah yang akan diberkati Tuhan tuh setiap kita gitu ya, sepanjang ya itu tadi lah, sepanjang kita mengandalkan Tuhan dan lakukan bagian kita. Bukan berarti kita berdiam diri, ongkang kaki dan berdoa terus, no, nggak begitu juga ya. Tetap kita harus berusaha juga, bahkan lebih excellent dari orang rata-rata kalau bisa. Itu sih menurut aku. Jadi bukan berarti anak-anak Tuhan itu ya Tuhan baik, pasti Tuhan berkati, itu of course lah, tiap hari kita masih hidup aja itu udah anugerah yang besar gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita hanya berdiam, tapi tetap kita harus usaha. Itu sih kalau menurut aku. Terima kasih teman-teman. Luar biasa Kak Yusni. Banyak memang ya dari tahun sahabat tahun Yobel mengenai kemiskinan, rumah dan perbudakan, banyak banyak yang apa ya, masih apa ya, eh, barangkali masih relevan ya dengan keadaan saat ini gitu ya, sehingga seolah-olah tuh dari pembelajaran ini, inilah yang kita hadapi sekarang. Dulu masih untung ada tahun Yobel sehingga kebebasan ini yang secara material itu dijamin. Nah, saat ini kan sudah tidak ada lagi yang apa namanya, me- melepas agunan atau kolateral jaminan, itu kan sudah tidak ada lagi. Semakin dijamin tuh semakin senang gitu ya si krediturnya. Nah, sehingga itulah yang membuat membuat orang tuh jadi seolah-olah terpenjara hanya dengan kemiskinan, dengan utang seperti yang dijelaskan Kak Yustin tadi. Maka benar, dari menghadapi krisis krisis bangsa gitu ya, krisis bangsa Indonesia ataupun kalau kita ngikuti negara Amerika gitu, barangkali prediksi ekonomi, prediksi apa akan turun, akan memburuk, banyak banyak yang kurang itu, sehingga disarankan untuk jangan memiliki hutang, jangan memiliki apa. Dan ya Tuhan tidak menghendaki kemiskinan aja dalam bangsa Israel dan juga dalam dalam kita. Terima kasih Kak Yusni untuk sharingnya juga. Kitab Imamat ini memang memang itu sekali ya, apa, sangat sangat spesial bagi saya. Kalau teman-teman masih ingat itu ya, Imamat tuh berkali-kali juga diterangkan oleh Kak Bertus bahwa Imamat itu adalah poros dari kitab Taurat. Inti dari kitab Taurat itu ada di kitab Imamat. Pertama kali kitab, eh, bukan pertama sih, setelah yang keempat atau yang kelima, waktu itu dengan Frater Evi ya, bahwa Imamat itu kan dalam bahasa Ibrani artinya Waikra, Tuhan memanggil. Banyak mengenai panggilan-panggilan Tuhan, eh, mengenai gimana caranya manusia yang berdosa itu dapat dapat mendekati Allah yang kudus. Ini yang terakhir sih tentang hari raya, dan
besok akan ditutup mengenai ajakan untuk setia. Lagi-lagi tentang kesetiaan. Topiknya di situ aja. Tapi susah memang untuk melakukannya. Sabat dan juga tahun Yobel adalah tahun kebebasan, simbol kepenuhan, dan juga yang kedua mengenai penebusan rumah, perlakuan terhadap orang miskin. Silakan teman-teman, ada yang mau di-sharingkan lagi setelah dari sharingnya Kak Yusni? Tambahan sedikit lah kalau gitu. Silahkan Mas Ardi, tunggu-tunggu loh aku loh. Enggak juga sih, cuma tadi menarik aja dari yang Kak Yusni sharingkan tadi. Cuman apa namanya, eh intinya mungkin tentang kemiskinan itu ya memang Tuhan sendiri, apa namanya, apalagi kalau kita bilang, tadi kalau misalnya ada yang bilang yang di kitab apa ya, yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Cuman kan di Amsal juga kan pernah ada, di Amsal tuh di apa ya, eh, kita tuh diminta untuk semacam mencontoh semut gitu, yang mengumpulkan makanannya pada saat musim semi dan apa namanya, menyimpannya untuk musim gugur gitu kan. Itu kan artinya kan di situ kita nggak boleh bermalas-malasan juga gitu kan. Nah di situ kalau misalnya kita lihat-lihat lagi dengan apa yang Tuhan bilang itu, berbahagialah di antara kamu yang miskin. Mungkin eh, untuk miskin itu mungkin lebih digarisbawahi kepada sikap lah ya mungkin ya. Untuk orang miskin itu kan namanya juga orang miskin ya, terima atau misalkan dapat pemberian sekecil apapun, selalu berterima kasih dan mengucap syukur, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, Tuhan bilang berbahagialah yang miskin di antara kamu gitu kan, karena kamu mempunyai kerajaan Allah. Mungkin itu lebih ke arah sikap hatinya. Ya, kalau misalnya apalah sikap hatinya dari orang-orang miskin itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anak Allah gitu kan, gimana kita mau menolong orang, gimana kita punya kekuatan kalau misalnya kita nggak berusaha untuk menjadi kuat gitu secara ekonomi. Artinya kan di situ kita harus punya apa namanya, sesuatu yang lebih gitu. Jangan menjadi eh, kalau miskin tentang solidaritas ya ikutan miskin gitu kan. Padahal sebenarnya malas mungkin kayak gitu. Nah, artinya Tuhan memacu kita untuk semangat, cuman jangan lupa saat kita eh, orang biasanya untuk menjadi kaya itu ada tahapan di mana dia tuh memang pernah dalam kondisi miskin gitu, dan miskinnya mungkin beda-beda ya. Tapi di situ tuh kondisi miskin itu saat dia miskin sampai dia menjadi seorang yang cukup mampu gitu kan, itu ada tahapannya, dan di situ dia jangan lupakan saat dia dia miskin dulu dia kayak gimana sih. Dia tiap hari dia mungkin malah lebih rajin berdoa, lebih sering mengucap syukur. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya saat dia kaya, eh, jangan lupa apa namanya, tetaplah seperti itu karena itu kan satu satu landasan satu landasan saat dia tuh menjadi kaya itu awalnya itu seperti itu gitu. Jangan lupakan hal tersebut saat dia nantinya sudah memiliki eh, apa namanya, nasib atau kondisi yang lebih baik, mungkin seperti itu ya. Dan apa namanya, dan memang itu kalau kita ingat ceritanya Yusuf juga seperti itu. Jadi saat dia terakhir dia diangkat oleh Firaun, dia menjadi pribadi yang lebih baik, dan saat itu masalah kemakmuran jangan ditanya ya. Dia memang memang dalam kondisi yang kuat. Disitulah dia mampu untuk menolong saudara-saudaranya, biarpun yang dulu pernah berbuat jahat sama dia sampai nyungsep gitu kan. Dan saat itu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Jadi tetap semangat aja. Jadi kalau misalnya saat itu kita ngalamin kondisi yang benar-benar sedang ya jumpalit gitu kan, dan suatu saat kita menjadi lebih baik, jangan lupakan kondisi itu, dan kita
di situ justru anugerahnya adalah kita punya, kalau misalnya kita kita berpikir lebih jauh itu di situ kita punya kondisi yang alasan kita bermurah hati sama orang tuh kenapa, karena gue pernah ngalamin yang kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja deh. Makasih. Oke, thank you Mas Ardi. Ada malam hari ini tuh memang banyak banyak memancing sharing mesti. Dari kemiskinan, dari tahun sahabat, tahun Yobel, ya keren memang. eh, Kitab Imamat ditutup dengan ini ya. Masih ada satu lagi sih ajaran tentang kesetiaan. Tapi ini salah satu hari raya yang eh, kalau kemarin kan ada Ros Hasanah, ada yang lain-lain. Nah, saya juga kurang hafal ya, ada 5 itu. Tapi ternyata ada 2 tahun ini yang tidak kalah penting juga. Oke, ada lagi Bapak teman-teman yang ingin di-sharingkan, silakan. Pertanyaan Kak Yusni agak susah ya. Tips agar kita punya mental yang diberkati gimana? Wah, susah sekali ya, bukan mental miskin. Ko Ricardo ada jawaban nggak? Silakan, Ko Ricardo dulu. Kalau ada yang mau disampaikan. Hmm, eh tapi puji Tuhan aku merasa just malam ini aku juga merasa diberkati ya. Jadi terutama lewat sharing Kak Yus, Mas Hardi. eh, aku merasa entah kenapa selalu kok di dalam Tuhan itu rasanya kalau mungkin ada beberapa yang lain bilang kok kayaknya jatuh ke dalam dosa tuh gampang banget, atau seakan-akan yang ke negatifnya itu sangat gampang. Tapi aku coba kayak take a look again. Tadi lewat sharing Kak Yus kayaknya sebetulnya Tuhan sebetulnya sudah selalu merancangkan bahwa, terutama kayak tadi aku coba lihat lagi, oh iya ya, ini lewat tahun Yobel, tahun Sabat, sebetulnya bangsa Israel saat itu dibuat untuk susah miskin sebetulnya. Kalau aku kembali lihat lagi ya kayaknya ya. Maksudnya ada banyak cara yang harusnya nih orang miskin itu harusnya susah gitu. Atau minimal kalaupun ternyata udah ya masuk ke lingkaran kemiskinan, bisa kembali naik lagi dengan ada stepnya lah gitu. Nggak kayak yang sekarang digadang-gadang kalau udah miskin, kemiskinan struktural atau apa. Tapi kalau aku coba lihat ya tips agar kita punya mental yang diberkati, aku menyadari bahwa oh iya, bersyukur itu aku rasa salah satu hal obat yang bisa membuat kita untuk mengikis setiap mental kemiskinan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita terutama. Aku lihat ya, maksudnya aku kalau pikir-pikir, iya aku akhirnya pertama-tama aku bersyukur bahwa aku punya Tuhan yang sebegitu merancangkan buat anak-anaknya untuk ya dalam hal yang kita bahas di malam ini, dia sudah sama memperhatikan kalau nanti ekonominya ada begini, dia begini, ada rencana, ada plan-plan eksekusi yang bisa dibilang nih dari rencananya Tuhan sendiri gitu ya. Dan aku rasa tips punya mental yang diberkati adalah banyak-banyak bersyukur gitu sih. Itu kalau dari aku tuh. Oh, silakan Le. Oke, aku tadi tuh mau menjawab tuh begini. Karena ini pertanyaannya tuh apa namanya? Pertanyaannya itu tips ya, agar kita punya mental yang diberkati gimana. Ini ngomongnya itu tips mental. Waduh, ada tips, ada mental yang diberkati juga gitu. Karena miskin itu jadi liar, ngeri, lihat aja gereja kita. Di mana-mana sekolah, RS, panti itu semua itu butuh dana. Mental yang diberkati gimana? Eh baru baru kemarin saya dari rumah
Kak Yusni dan Mas Bertus tuh aku sempat sharing. Jangankan orang yang miskin gitu ya, orang yang kaya sekalipun dia bisa bermentalkan miskin loh. Hmm. Saya tuh punya teman, so ya kita kita selalu bersama lah di waktu-waktu studi gitu, kita selalu bersama. Dia umurnya lebih muda daripada saya, setahun atau 2 tahun saya kurang yakin. Tapi pasti lebih muda karena masuk kuliahnya tuh angkatannya di bawah saya. Dan pertama kali masuk dia bekerja di Jakarta, di Sudirman ini, gaji dia tuh sudah 30-an juta. Gede, gede banget. Untuk fresh graduate, setahun gitu, setahun masa probation, kemudian itu memang cukup besar, 30-an juta itu. Ya sama saya mah, ya belum belum ada apa-apa lah saya, gitu ya. Rata-rata kalau orang masih fresh graduate kan, ya UMR kalikan 2 kalikan 3 itu kan sudah bersyukur sekali gitu. Tapi tapi dia bisa mendapatkan itu. Nah, dulu yang saya prihatinkan adalah yang saya sharingkan itu pada Mas Bartos minggu lalu adalah keprihatinan saya sebenarnya. Ini orang tuh anak gereja, anak pelayanan, tapi semenjak itu dia tidak lagi ke situ loh. Tapi lebih pada mendengarkan omongan orang-orang teman-temannya. Jadi tiap minggu tuh adalah dia di klub. Tiap minggu tuh adalah dia tuh posting story apa segala macam. Suatu ketika kita pernah ketemu sharing bulan lalu eh, tentang pengeluaran gaji dia itu. Dari situ tuh untuk apartemen aja, apartemen di Jakarta atau kos yang mahal di Jakarta 4 juta 5 juta itu standar memang, untuk yang bagus banget itu kan nyaman itu segitu oke lah. Makan ya kira-kira segitu. Tapi nabung dia nggak ada. Dia habiskan itu untuk semua untuk kayak begitu. Nah, yang saya ingin sampaikan pada menjawab pertanyaan Kak Yusni, bagaimana caranya sih kita tuh punya mental yang diberkati. Jangan kita punya mental yang diberkati, apakah kita merasa sudah diberkati dulu sih sebenarnya? Mental mah nanti gitu. Tapi dari setiap perbuatan tuh ada nggak sih yang sebenarnya tuh tujuan dari akhirnya kita bekerja? Apakah kita mau menikah kah? Apakah kita nanti akan punya anak? Seandainya tidak punya anak, apakah kita berencana untuk mengadopsi atau membuat suatu rencana pelayanan yang besar? Jadi menurut aku selain daripada eh, energi itu kan nanti akan mengikuti sebuah imajinasi ya. Nah, apa sih yang sebenarnya kita imajinasikan saat ini? Kita tuh bekerja tuh eh, buat buat apa sih? Kalau untuk yang sudah menikah barangkali jelas untuk anak, untuk apa segala macam kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau bagi saya misalkan ya yang baru baru eh, merintis karir yang beneran, dan teman-teman seangkatan saya juga, itu bekerja buat apa sih? Nah, ketika saya tanya teman saya itu, "Lah kamu nggak nabung buat hari tua kamu, buat menikah misalkan rumah, lah aku pasangan aja belum ada, ngapain aku mesti menabung sekarang?" Dijawab begitu loh ngomongnya. Jadi bagi aku, pertama-tama sih yang mesti dijelaskan dulu sebelum kita mesti punya mental yang diberkati itu, kita tuh mesti tahu apa yang kita mau dan kemudian nanti akan bertanya, apa sih yang Tuhan mau gitu. Walaupun kayaknya kebalik ya. Kalau dari Kak Bers dari Kak Yusni barangkali kita tuh mesti cari tahu dulu apa yang Tuhan mau, kemudian seringkali itu berlawanan dengan yang kita mau. Tapi dengan cara kita tuh tahu apa yang mau dikejar, rasanya mental itu tuh akan mengikuti gitu loh. Mental yang diberkati kan artinya selalu berkecukupan ya. Kalau 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 berdoa, Tuhan berilah aku pekerjaan yang segini agar aku bisa gitu. Nah, setelah diberikan, kemudian ada satu perkembangan yang lain. Ternyata butuh ini, butuh ini, butuh itu. Terus kemudian Tuhan kenapa ya gajiku segini lah kan? Jadi ada double standar. Dulu meminta ini, sekarang karena tuntutan hidup sehingga memintanya lebih. Jadi menurut aku eh, tentu ini tidak menjawab banyak ya. Menurut aku yang perlu dijawab pertama kali adalah tips agar kita punya mental yang diberkati adalah kita tuh harus merasa pertama-tama terberkati dulu sebagai manusia tuh. Kalau kata Mas Ricardo, apa tadi bersyukur gitu ya. Plus tambahan yang kedua adalah kita tuh mau mau cari apa sih sebetulnya? Apa sih yang mau mau dicapai dengan ini? Misalkan kalau aku Mas Ricardo, Mas Bertus gitu ya.
Apa sih yang sebenarnya kita mau tuju dalam hal membuat jazz begini capek-capek gitu ya. Untuk ngomong 1 jam aja kita perlu persiapan gladi bersih paling nggak 2 jam. Oh, belum lagi kalau ada revisi, misalkan ada pandangan dari yang lain-lain, perlu ditambahkan. Nah, untuk membaca materinya sendiri udah makan waktu mungkin 3 jam, 4 jam, barangkali 5 jam gitu ya. Selama 2 minggu itu untuk merenungkan apa ya kira-kira mau dibahasnya, bikin bikin PowerPoint-nya juga itu. Nah, apa sih membuat kita semua tuh, kita semua maksudnya kita berempat, untuk investasi waktu sebesar itu di sini, apa sih yang kita dapat? Ya nggak ada. Secara materi nggak ada. Tapi saya tahu bahwa seandainya saya tidak mengerjakan ini, saya sendiri akan hancur gitu. Saya sendiri yang tidak akan kuat dengan eh, ini tuh seperti titik pit stop saya untuk tidak bekerja, untuk memikirkan hal yang lain selain daripada rutinitas, memikirkan eh, saatnya saya apa ya, menyalurkan hobi yang lainnya dalam hal membaca, dalam hal eh, berpikir kritis gitu ya. Kita tuh seperti punya punya apa ya? Punya penjaga sih, punya penjaga. Apa nih Kak Yusuf? Alat kekang ya, Bu, ya, mungkin seperti alat kekang gitu ya. Yang mengekang kita tuh tidak jauh-jauh dari identitas kita. Pada dasarnya manusia hamba. Jadi gitu sih Kak Yusni dan teman-teman. Semoga dapat menjadi suatu refleksi barangkali ya, tips agar kita punya mental yang diberkati. Terus terang saya nggak punya jawaban yang final bagaimana, tapi yang saya rasakan saat ini ketika baca pertanyaan adalah kita tuh mesti merasa bahwa yang kita lakukan saat ini tuh sudah terberkati, gitu. Ya sebagai contoh, saya akhirnya memberikan contoh bahwa dalam jazz ini pun ini adalah suatu bentuk keprihatinan kita masing-masing. Barangkali Mas Bertus punya keprihatinannya sendiri terhadap kok literasi orang baca Alkitab tuh jadi tafsirannya liar ya, tidak ada yang ini gimana sih gitu. Mungkin juga ada yang merasa bahwa satu dua hal di luaran sana kurang mendapatkan akses untuk belajar kitab suci. Makanya kita memberikan, yaudah kita belajar bersama-sama lah. Sesekali kita mengundang pastor, sekali kita mengundang frater, agar tetap melihat bahwa kita tuh masih on the track. Makanya kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian perhatikan, kita tidak pernah lepas dari tulisan tafsiran bapak-bapak gereja. Santo Hieronymus, Agustinus, dan lain-lainnya itu, Santo Beda Venerabilis, itu pasti akan selalu ada dalam catatan-catatan terakhir di PPT ini gitu. Nah, di Daja Bible itu sudah pastilah makanan sehari-hari kami ya, ya harus begitu. Kadang-kali susah untuk dicerna, tapi kok ini poin pentingnya, ya mau bagaimanapun itu menjadi konsekuensi dari keputusan kita untuk menjalankan jazz ini. Jadi menurut aku malah lebih pada jazz ini sih, eh, menggali lagi, menguatkan lagi bagaimana agar kita punya mental mental yang diberkati. Ya mungkin terlalu sombong ya kalau bilang ya contohlah saya gitu. Ya enggak. Tapi maksudnya kita tuh mesti tahu apa sih yang sebenarnya kita cari dalam dalam karya pekerjaan kita, dalam karya pelayanan kita. Nah, saya pun juga pernah terjebak pada pelayanan untuk mendapatkan apresiasi dalam dalam bernyanyi, dalam choir. eh, tapi di sisi lain, saya juga punya kerinduan untuk apa sih sebenarnya bisa melayani Tuhan, tapi tidak tidak menimbulkan banyak konflik dalam skala besar, misalkan gitu ya. Dan ternyata Tuhan menjawab dari jazz ini, walaupun lebih apa ya, lebih suffer tuh apa ya, lebih berjuang dalam mempersiapkannya. Kalau saya latihan nyanyi kan cuman hari itu datang karena suara saya udah bagus, saya bisa sombong gitu, udah pulang gitu kan. Datang pulang. Ada yang berpendapat bahwa orang kur itu tuh ikut kur Natal Paskah biar dapat tempat duduk, pasti dapat tempat duduk gitu kan. Setelah kurang 15 menit datang masih tempat duduk dibayar gitu. Ya ada juga yang begitu, ya ada juga. Tidak sedikit yang begitu. Nah, yang begitu-begitu kan tentu tidak sesuai dengan mantepnya hati. Tapi kalau jazz kan bacaan tiap 2 minggu pasti baru, referensi pasti baru, pasti akan lebih 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 suffer di situ dalam mempersiapkannya.
Tapi saya nggak pernah kekurangan waktu untuk mempersiapkan jazz. Sesibuk-sibuknya pasti ada aja jalan untuk dipersiapkannya. Minggu ini kalau Mas Ricardo sibuk, saya juga ya sibuk. Ya kita semua pasti sibuk gitu lah. Tapi kita lihat satu demi satu role model. Misalkan di sini kita lihat Mas Bertus. Mas Bertus tuh kalau nyiapin materi itu pasti cepet. Materi buat 2 minggu lagi itu udah ada. Materi buat bulan depan jazz itu juga sudah ada. Karena itu memang panggilan dia. Nah, minggu ini saya tuh memang lagi apa ya, lagi padat ya, load pekerjaannya lagi padat. Nah, tapi kemudian kemarin malam itu saya janjikan akan revisi PPT, tapi ternyata nggak bisa. Malam itu saya ditelepon juga. Kemarin malam setelah gladi bersih itu saya ditelepon juga ada project. Nah, terus kemudian puji Tuhannya adalah, terus kapan aku revisi gitu ya. Nah, tadi puji Tuhannya ya tadi siang jam 12 aku revisi. Sampai jam 2 sampai jam 3 saya diberi kelonggaran, ada waktu longgar untuk itu. Ya puji Tuhan juga ada waktu yang bisa disisihkan. Ya gitulah, dengan pelayanan tuh saya merasa saya tuh kan orang matematika ya, logika sekali, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pasti. Tapi ternyata ya enggak juga, dalam dalam pelayanan ini, masa iya bisa begitu? Ya bisa aja, kalau Tuhan mau mah segalanya bisa gitu ya. Dipikir-pikir nanti kan kerja, pasti ada ini, ada itu, makan siang ya udah mepet, beli makanan udah setengah jam, makan 15 menit, 15 menitnya untuk ngobrol bentar, udah nggak ada waktu sebenarnya. Ya, tapi Tuhan berikan dari jam 2 sampai jam 3 itu. Saya kosong, tidak ada apa-apa. Jadi panjang juga ya menjawab pertanyaannya ya. Karena ini memang apa ya, problem problem banyak orang ya mengenai mental. Apalagi mental yang diberkati. Mental yang biasa-biasa aja, orang aja ya saya tidak ngomong orang gimana-gimana. Kalau saat ini kita mengikuti dunia kan, mental health itu sedang sangat di di itu ya, sangat di itulah. Nah, sedangkan untuk mempunyai mental yang diberkati itu harus sehat dulu gitu loh. Sehat itu kan artinya kita sudah tidak lagi tertekan. Besok kalau aku nggak kerja, aku nanti makan gimana ya? Atau besok tuh aku harus kerja, aku harus menghadapi orang ini, aku harus hadapi bagaimana ya? Gitu. Nah itu kan artinya belum selesai dengan diri. Masih banyak yang mesti di apa ya? Masih banyak yang mesti di effort untuk bisa hidup gitu misalnya. Ya, begitu sih. Saya tidak akan memperpanjang ini karena memang bisa panjang gitu. Tapi yang barangkali yang menjadi kesimpulan adalah tiga hal gitu ya. Yang pertama, kita mesti tahu dulu apa yang mesti yang kita cari dalam hidup, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap karya pekerjaan dan karya pelayanan ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Saya tuh mau begini tuh mau mau ngapain sih sebetulnya? Terus kemudian yang kedua, punya hati yang bersyukur tuh banyak banyak manfaatnya gitu ya Mas ya. Eh banyak, karena jadi itu loh, kita tuh tidak merasa kurang dengan hanya hanya sebatas nominal. Terus kemudian yang ketiga, mental yang diberkati itu mestilah punya satu mental yang resilient. Nah, kalau aku bilang resilient, nah ya, resilient itu kan tahan banting. Kalau mental miskin kan dibanting sedikit, ya sudahlah, saya memang nggak mampu. Nah, itu kan miskin. Tapi punya resilient lah. Resilient itu kaitannya dengan kesetiaan loh. Balik lagi kesetiaan kan. Jadi ya sudah gitu. Jadi bagi saya mental yang diberkati, eh, yang ketiga sih ya, yang lebih itu mesti punya mental yang resilient dulu dalam apapun. Begitu, semoga bisa menjadi eh, bahan permenungan diskusi bersama. Ini sudah jam 9 lebih malah, saatnya kita tutup ya. Oke, ada tambahan tidak? Kontak kami di YouTube rekaman Just Hope, House of Praise Bandung, youtube.com/c/House of Praise Bandung, Instagram @house.of.praise. Pengumuman, setiap Selasa pukul 19, kita akan ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Kota Bandung. Dan setiap Jumat ada Miracle Rosary. Ini selanjutnya tanggal 2 November,
hari Kamis jam 7 malam. Ini Imamat 26 ayat 1 sampai 27. Kita menghabiskan kitab Imamat di situ mengenai berkat dan kutuk. Nah, ini menarik sekali berkat dan kutuk nih. Tolong datang ya teman-teman ya. Berkat dan kutuk ini seru banget. Dan membayar nazar. Nah, tapi tanggal 2 November itu adalah hari arwah sedunia. Eh, semoga tidak ada apa-apa ya. Misal jam 5, jam 7 kita bisa mengikuti jazz. Selanjutnya, oke. Akhirnya kita tutup dengan doa pada Yohanes Paulus kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, Santo Yohanes Paulus dari jendela surga, anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang bersejarah di dunia ini, agar mampu mewartakan nama Yesus serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesarmu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doamu, Engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan perdamaian. Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih cinta. Doakanlah kami agar tidak takut dan tak kenal untuk menjadi penabur perdamaian. Oh Santo Yohanes Paulus dari jendela surga, tempat kami melihatmu di sebelah Bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selama sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.